Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Tyrant of the Other World, My Shadow Can Evolve Infinitely. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dilihat dari gestur mereka bukanlah orang yang baik, dan dirinya bisa merasakan ada rengce lainnya di sini. Lalu tak jauh dari sana, seseorang dari Black Panther ada di sana dan mengatakan bahwa semua mainannya sudah matang. Dengan ini mereka akan mulai perburuannya. Dan diketahui bahwa dia adalah wakil ketua dari geng Black Panther dengan kode nama Blood Panther. Kini saat di alam rahasia, Paman Hao pun bertanya kepada Li Yi, bukankah Li Yi perlu baju pelindung? Li Yi pun menyebut bahwa itu tidak perlu, sekarang dirinya sudah maju. Dirinya bisa mengatasinya. Mendengar hal ini, Guer pun bertanya soal penambang yang sudah maju dan tertawa mengenai barang langkanya. Guda pun meminta Guer untuk menjaga mulutnya. Paling tidak Li Yi adalah rajanya kumpulan sampah. Paman Hao yang mendengar ejekan ini meminta Li Yi untuk tidak terpancing. Li Yi pun meminta Paman Hao untuk tidak khawatir dirinya tidak akan terpancing. Lalu Li Yi yang memperhatikan keadaan sekitar menilai bahwa tumbuhan di sini seperti dengan sengaja ditata untuk persembunyian. Dan dirinya merasa seperti ada bahaya yang sedang bersembunyi. Dan di saat itu sesuatu datang. Li Yi pun bertanya apakah dia tidak bisa menahan diri lagi. Si tingkat C juga sudah merasakan sesuatu. Li Yi pun bertanya-tanya apakah dia mencoba bersembunyi dan mengamati dalam bayangan. Atau ada yang sedang terjadi. Lalu Guer pun meminta Li Yi dan Paman Hao bergerak dengan cepat, jangan lelet. Paman Hao pun mengerti mereka akan mempercepat langkah mereka sekarang. Li Yi pun menilai bahwa ini kesempatan bagus memakai lingkungan untuk menakuti mereka dan menginvestigasi diam-diam. Dengan cepat Li Yi meminta Paman Hao memegang tangannya erat-erat dan dengan cepat Li Yi berlari. Guer pun kaget melihat hal ini serta bertanya mengapa penambang itu bisa bergerak secepat itu. Guer pun meminta mereka untuk berhenti di sana. Namun Guda seketika meminta Guer untuk mengabaikan mereka. Dua sampah meninggalkan grup sama dengan bunuh diri. Lalu di saat yang sama, Blood Panther yang terus mengikuti mereka bertanya-tanya dalam pikirannya di manakah sisanya. Apakah mereka merasakan bahaya? Namun Blood Panther merasa itu tidak masalah kalau semua sebodoh mereka bertiga, gamenya akan terlalu membosankan. Lalu di saat itu Gusan merasa ada yang aneh dengan misi ini. Setelah mereka masuk, dirinya merasa ada yang mengawasi mereka. Guda pun meminta Gusan untuk tidak terlalu parno. Ini cuma misi tingkat D, mereka bertiga tingkat C. Gusan pikir mereka tidak bisa mengatasinya. Namun Guer pun juga mengatakan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama. Udaranya mencekam. Guer pun merasa bahwa mereka perlu kembali. Guda pun tidak menyangka Guer juga bersikap demikian serta meminta Guer untuk tidak panik dulu. Namun kejadian selanjutnya membuat Guda dan Gusan kaget. Tiba-tiba seseorang muncul dan menyerang Guer. Dan ternyata itu Blood Panther. Blood Panther pun mengatakan bahwa permainannya baru saja dimulai. Dan mereka sudah ingin pergi saja. Guer pun mengenal orang yang menyerangnya dan menyebut dia Blood Panther. Guda pun seketika meminta Blood Panther untuk melepaskan Guer. Mereka bisa berbicara dan memberi apa yang Blood Panther mau. Blood Panther pun bertanya soal bicara ini. Mereka tiga saudara cari gara-gara dengan geng Black Panther terus-menerus.
Jadi apalagi yang harus mereka bicarakan, dan seketika Blood Panther menghabisi Guer. Guda dan Gusan pun kaget melihat tubuh Guer seketika terpotong-potong. Gusan yang tidak bisa membendung emosinya seketika maju dan berteriak bahwa dirinya akan menghajar Blood Panther sampai mati. Guda pun mencoba menghentikan tindakan dari Gusan, namun semua itu terlambat. Tubuh Gusan sudah terjerat jaring darah milik Blood Panther. Blood Panther pun bertanya soal keinginan Gusan yang ingin menghajarnya, dan bertanya apakah Gusan benar-benar mampu. Dan kembali, jaring-jaring Blood Panther menguat dan seketika mencabik-cabik tubuh Gusan. Guda yang melihat hal ini menyebut Blood Panther sebagai monster dan seketika lari. Blood Panther pun sangat puas dengan hal ini dan meminta Guda untuk lari sekuat tenaga. Mangsa yang takut adalah yang paling enak. Di sisi lain, Li Yi pun kini mengajak Paman Hao untuk beristirahat lebih dulu. Paman Hao seketika bertanya mengapa menelantarkan mereka bertiga. Li Yi pun tidak menanggapi hal ini dan balik bertanya apakah Paman Hao sempat menyinggung orang dari faksi yang kuat. Paman Hao pun menyebut bahwa dirinya cuma penambang. Mengapa bisa menyinggung orang? Paman Hao yang penasaran pun bertanya mengapa Li Yi bertanya. Li Yi pun mengatakan bahwa itu karena misi ini adalah jebakan maut. Ada yang mau mengubur mereka hidup-hidup di tanah terkutuk ini. Paman Hao pun tidak terlalu percaya hal ini dan menyebut Li Yi menakutinya. Li Yi pun mendesak Paman Hao, jika Paman Hao tahu sesuatu maka sekaranglah saatnya memberitahu dirinya. Di saat yang sama, Guda pun datang dan menyebut Li Yi jajingan sialan. Li Yi tahu tapi tidak bilang apa-apa, membuat kedua saudaranya mati. Li Yi pun menyebut bahwa sepertinya Guda agak berguna, paling tidak sebelum mati. Guda menunjukkan biang keladinya. Guda pun bertanya maksud Li Yi. Li Yi pun menekankan bahwa Guda akan mati. Dan benar saja, jaring dari Blood Panther sudah siap menjerat Guda. Guda pun bertanya-tanya kapan ini terjadi. Blood Panther pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu penambang seperti Li Yi ternyata semenarik ini. Dan Li Yi sendiri pun kini sudah lebih dulu mengaktifkan Ultimate Shadow Eye untuk melihat Blood Panther. Paman Hao seketika panik melihat Blood Panther ada di sini dan memohon kepada Blood Panther untuk mengampuni mereka. Mereka hanya seorang penambang. Mereka tidak pernah berlebihan. Blood Panther pun membenarkan kata-kata Paman Hao, hanya saja jika Paman Hao tidak menaruh sesuatu saat Paman Hao mabuk beberapa hari yang lalu, tidak akan ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Di saat yang sama, Li Yi yang menggunakan Ultimate Shadow Eye pun mendapatkan titik lemah dari Blood Panther, serta power level dari Blood Panther yang berada di rank C, serta skill yang dimilikinya yaitu jaring Blood Spider yang menembus lewat getaran tingkat tinggi. Jarak serangan adalah 10 meter. Lalu Paman Hao pun menanggapi omongan Blood Panther dan berjanji akan merahasiakannya sampai mati. Namun Blood Panther meyakini bahwa dirinya hanya percaya satu kebenaran, bahwa mereka yang menjaga rahasianya sudah mati. Dan seketika jaring darah pun menusuk tajam ke bahu Paman Hao. Li Yi pun sangat marah melihat hal ini dan menyebut Blood Panther sebagai jajingan dan seketika maju dengan senjata dua belati di tangannya. Blood Panther pun segera merespons serangan ini dan mengatakan bahwa ternyata seorang penambang juga punya skill hebat. Pantas saja Zhao Ting bisa kalah. Tapi Li Yi hanya bisa melawan Zhao Ting saja dan seketika Blood Panther melepaskan serangannya. Namun Li Yi masih bisa menghindari serangan ini. Blood Panther pun menegaskan jika Li Yi ingin mati, dirinya akan membantu Li Yi. Melihat Blood Panther kini maju menyerang, Li Yi segera mengaktifkan Shadow Enhancement dan mencoba memblokir serangan dari Blood Panther. Li Yi pun menilai, bahkan dengan Shadow Enhancement, dirinya tidak bisa menangkis serangan Blood Panther. Hingga pada akhirnya Blood Panther berhasil memukul mundur Li Yi dan membuatnya terbang membentur sebuah pohon. Paman Hao pun khawatir tentang kondisi Li Yi dan berniat menghampirinya. Namun Li Yi meminta Paman Hao untuk tetap di sana. Di samping itu, Li Yi pun menilai bahwa mendekati Blood Panther adalah ide buruk. Dirinya harus cari taktik lain. Lalu Blood Panther pun meminta mereka untuk tidak panik. Mereka berdua akan menjadi makanannya hari ini. Li Yi pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa dirinya yakin itu tidak akan terjadi dan kembali Li Yi menggunakan Ultimate Shadow Eye. Dan seketika melepaskan skill Shadow Morph ke arah Blood Panther hingga menghujaninya dengan Shadow Dagger.
Namun semua serangan itu diblokir Blood Panther menggunakan jaring benang darahnya, serta bertanya apakah hanya itu kemampuan Li Yi. Li Yi pun seketika merubah gaya bertarungnya dan melompat mendekat menggunakan Shadow Great Sword. Blood Panther pun menyebut bahwa Li Yi punya banyak trik sebagai penambang. Itu tidak buruk, tapi Li Yi hanyalah seorang rank E dan dengan mudah Blood Panther menghancurkan senjata Li Yi. Lalu di saat yang sama seorang penjaga rank C yang misterius yaitu Haizen muncul dari dalam tanah dan menekankan bahwa Blood Panther akan mati dan mencengkram tubuh Blood Panther. Blood Panther pun nampak santai menghadapi hal ini dan menyebut bahwa dirinya kira Haizen akan menunggu sampai akhir untuk bergerak. Namun sayangnya skill Haizen adalah kelemahan terbesarnya. Serangan jarak dekat adalah wilayahnya. Dan nyatanya jaring milik Blood Panther sudah mencengkram Haizen dan seketika tubuh Haizen pun terpotong-potong. Li Yi yang memperhatikan hal ini tidak menyangka rank C seperti Haizen mati begitu saja. Melihat kesempatan ini, Li Yi seketika mengajak Paman Hao untuk lari dan mengatakan kepada Paman Hao bahwa dirinya lebih lemah dari Blood Panther. Mereka harus fokus kabur dari sini. Blood Panther yang melihat mereka lari pun hanya tersenyum dan bertanya apakah mereka pikir bisa lari dari dirinya. Lalu di tempat lain Li Yi pun kini mengobati luka Paman Hao lebih dulu. Saat pagi tiba dirinya akan cari jalan keluarnya. Paman Hao pun meminta Li Yi untuk pergi sendiri. Dirinya hanya memperlambat pergerakan Li Yi. Li Yi seketika bertanya apa yang sebenarnya Paman Hao lakukan. Mengapa Blood Panther ingin Paman Hao untuk mati? Paman Hao mengatakan bahwa itu karena sepertinya dirinya tahu penyebab orang tua Li Yi meninggal. Mendengar hal ini, tatapan Li Yi pun menjadi serius dan bertanya, apa yang Paman bilang tadi? Li Yi pun segera mendesak Paman Hao untuk memberitahunya sekarang. Paman Hao menyebut bahwa awalnya dirinya tidak yakin, tapi setelah Blood Panther datang untuk membunuhnya, dirinya yakin ada yang tidak beres dengan Cui Si Hao. Sebelum kecelakaan tambang itu, ayah Li Yi pernah bilang bahwa dia curiga Cui Si Hao melakukan eksperimen berbahaya di area tambang. Tak dirinya sangka hanya beberapa hari kemudian kecelakaan itu terjadi. Dan orang tua Li Yi difitnah mencuri biji tambang. Li Yi pun seketika bertanya dengan nada marah mengapa waktu itu Paman Hao diam saja. Paman Hao pun mengaku bahwa dirinya takut. Lagi pula dirinya hanya penambang biasa. Dirinya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Dirinya punya keluarga yang harus dirinya hidupi. Li Yi pun mengerti Paman Hao hanya diam dan membiarkan orang tuanya menderita ketidakadilan seperti itu. Paman Hao menyebut bahwa dirinya juga sangat menyesal. Kalau tidak, dirinya tidak akan mabuk dan keceplosan cerita pada orang lain. Hingga bencana ini menimpa dirinya. Dan di saat yang sama Blood Panther pun datang dan memotong pohon-pohon yang ada di depannya. Hingga persembunyian Li Yi dan Paman Hao terungkap. Dan segera Blood Panther menjerat Paman Hao. Di akhir hidupnya, Paman Hao pun mengucapkan kata maaf kepada Li Yi dan meminta Li Yi untuk tidak dendam kepadanya. Blood Panther yang mendengar hal ini pun menyebut bahwa ini masuk akal. Li Yi terlihat familiar, ternyata Li Yi anak dari dua orang peringkat C itu. Jika demikian, biarkan dirinya mengirim Li Yi menyusul orang tuanya. Li Yi pun merespon hal ini dan menyebut bahwa itu cuma mimpi. Hingga dua serangan mereka saling beradu. Namun terlihat Blood Panther lebih unggul. Blood Panther pun bertanya, bukankah seru melihat darah dan daging keluarga Li Yi sendiri bertebaran? Li Yi pun menyebut bahwa jaring Blood Spider milik Blood Panther bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Li Yi pun kini mengubah senjatanya ke Great Sword dan menilai, saat Blood Panther menyerang, itu adalah saat pertahanannya paling lemah. Di saat kesempatan itu ada, segera Li Yi maju dan mengayunkan senjatanya. Serangan ini pun mengagetkan Blood Panther serta memukulnya mundur. Blood Panther pun menyebut Li Yi menukar luka dengan luka. Li Yi benar-benar nekat. Di samping itu Li Yi sangat kesal dengan kondisinya. Li Yi pun bertanya-tanya apakah dirinya sudah sampai batas kemampuan dirinya. Blood Panther yang melihat kondisi Li Yi pun menyebut bahwa Li Yi ternyata cuma menggertak. Hampir saja membuat dirinya ketakutan. Dan seketika Blood Panther melepaskan jaringnya ke arah Li Yi serta mengatakan, kalau saja Li Yi bukan peringkat E, dirinya sudah tamat tadi. Li Yi pun kini terjerat jaring hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Blood Panther pun menantang Li Yi dan meminta Li Yi untuk membunuhnya.
Li Yi pun kini menatap Blood Panther dengan tajam. Blood Panther pun bertanya apakah Li Yi masih mau membunuh dirinya hanya dengan tatapannya. Dengan tawanya, Blood Panther mengatakan bahwa melihat semut seperti Li Yi dengan tatapan tak rela itu membuatnya bersemangat. Dengan ini, biar tatapan tak rela Li Yi semakin dalam, dan akan dirinya beritahu sebuah rahasia. Paman Hao setengah benar, tapi orang tua Li Yi tidak mati karena kecelakaan tambang. Mereka mati di tangan dirinya. Li Yi pun sangat kaget mengetahui hal ini. Blood Panther pun semakin bersemangat melihat tatapan Li Yi. Saat dirinya membunuh ibu Li Yi, ayah Li Yi menatap dirinya dengan cara yang sama. Hanya bisa melihat dengan pasrah saat dirinya mencincang ibu Li Yi menjadi potongan-potongan kecil. Namun di saat itu emosi Li Yi memuncak dan seketika energi bayangan mulai menguat. Blood Panther pun di saat itu bingung dan bertanya-tanya mengapa jaring-jaringnya terbakar. Dan seketika ledakan pun terjadi hingga membakar semua jaring-jaring milik Blood Panther. Li Yi pun menyebut Blood Panther sebagai iblis. Dengan energi bayangan yang meluap-luap, Li Yi menegaskan bahwa dirinya akan membunuh Blood Panther. Lalu Shadow yang melihat perubahan Li Yi pun menilai bahwa dirinya sudah menduganya. Li Yi bisa memakai kebenciannya untuk menstimulasi energi kegelapan dalam tubuhnya. Lalu sistem pun kini menyebut bahwa lonjakan dalam energi kegelapan terdeteksi. Mengoreksi level dan koreksi level pun selesai. Rank Li Yi saat ini adalah C. Shadow Enhancement naik ke tingkat kedua. Skill baru telah didapatkan yaitu Shadow Jaun. Tubuh bisa menyelinap ke dalam bayangan dan menyatu dengan bayangan lainnya. Blood Panther yang memperhatikan Li Yi menilai bahwa semua luka dia sudah sembuh. Sepertinya Li Yi punya skill penyembuh juga. Blood Panther pun mengatakan yang seperti itu mangsa akan terlihat menarik saat mereka ada di ambang kematian. Dan kembali jaring-jaring Blood Panther mengarah ke Li Yi. Li Yi pun hanya tersenyum dirinya disebut mangsa. Dan seketika Li Yi mengaktifkan Shadow Jaun dan berpindah ke belakang Blood Panther serta mengatakan bahwa di bawah bayangan Blood Panther adalah mangsa sesungguhnya. Blood Panther pun seketika kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya dalam pikirannya, bagaimana kekuatan Li Yi tiba-tiba meningkat. Blood Panther pun merespon hal ini dan menyebut Li Yi cukup cepat namun tak cukup cepat untuk membunuh dirinya. Dan seketika memberikan serangan. Namun Li Yi dengan mudah menghindarinya. Saat di udara, Li Yi pun kembali mengaktifkan Shadow Morph dan melemparkan banyak belati. Blood Panther yang melihat serangan ini hanya tertawa dan menyebut serangan Li Yi percuma saja untuk dirinya. Namun di saat itu Li Yi mengaktifkan Shadow Jaun Flying Thunder Step, di mana Li Yi berteleportasi pada senjata yang dilemparnya. Dan segera Li Yi melancarkan serangan cepatnya. Dan kembali serangan ini tertahan oleh jaring milik Blood Panther. Blood Panther pun mengatakan bahwa itu gerakan yang sia-sia. Mainan Li Yi takkan bisa menembus pertahanannya. Namun lagi-lagi Li Yi berteleportasi serta bertanya, siapa bilang dirinya akan merusak pertahanan Blood Panther? Blood Panther tidak bisa mengendalikan serangan dan pertahanan di waktu yang sama. Itu karena kecepatan yang Blood Panther kontrol dengan darah tidak bisa bersaing dengan kecepatan reaksi Blood Panther, dan itulah kelemahan Blood Panther. Dan seketika Li Yi melepaskan serangan super cepatnya menggunakan teleportasinya. Blood Panther pun menyebut ini mustahil. Blood Panther pun bertanya bagaimana mungkin dirinya kalah pada seorang penambang. Lalu Li Yi pun meminta Blood Panther mengatakan apa yang terjadi saat terjadi kecelakaan di penambang dulu. Namun kembali Blood Panther mencoba memprovokasi Li Yi dengan mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu tentang ibu Li Yi. Dan di saat itu juga Li Yi memotong tangan Blood Panther. Blood Panther pun kaget dengan hal ini. Li Yi pun menekankan bahwa kesabaran dirinya sangat terbatas. Blood Panther pun bertanya apa yang akan Li Yi lakukan jika dirinya memberitahu Li Yi. Semuanya adalah ulah Cui Si Hao. Ayah Li Yi masuk dalam eksperimennya dulu. Karena dia takut semuanya akan bocor, dia menyuruh mereka untuk membunuh orang tua Li Yi dan membuat cerita palsu. Li Yi pun seketika kaget mendengar nama Cui Si Hao. Blood Panther seketika mengatakan bahwa sekarang Li Yi tahu dia adalah bagian dari grup NG. Apakah Li Yi takut atau bimbang sekarang? Dirinya sarankan Li Yi untuk melepaskan dirinya. Namun bersamaan dengan kata-kata ini, kepala Blood Panther pun terpenggal.
Li Ye pun mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang tuanya takkan dirinya lepaskan satu orang pun. Kemudian saat ini di kantor pusat NG Group, Li Ye pun kini sedang memperhatikan Cui Hao. Shadow pun menyebut walaupun Li Ye sudah naik ke rank C, dirinya masih sarankan untuk tidak bertindak gegabah. Li Ye seharusnya bisa merasakan ada rank A di sekitar dia. Li Ye pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal itu. Ketua grup NG rank A Ning Ding Hao juga ada di dalam mobil. Jadi dirinya tidak akan bertindak gegabah terhadap Cui Hao. Lagi pula dirinya tidak bisa sepenuhnya percaya pada ucapan Blood Panther. Dirinya harus menginvestigasi terlebih dahulu jika urusan orang tuanya berkaitan dengan Cui Hao. Atau jika seluruh NG Group ikut terlibat. Ning Ding Hao sebaiknya tidak ikut campur. Kalau tidak, buat apa dia rank A? Utang nyawa harus dibayar nyawa. Dan chapter berakhir.